Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, namun dunia pendidikan masih menghadapi banyak tantangan. Banyak sekolah dalam kondisi kurang layak, siswa sulit akses menuju sekolah, serta kesejahteraan guru menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Kita ulas lebih dalam permasalahan pendidikan di Indonesia bersama dengan Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah RI, Pak Depi, dan juga Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Mas Iman. Selamat malam, Mas Iman Zanatul Hairi sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sudah hadir Mas Fat juga Mas Iman. Tapi sebelum kita dialog, kita akan lihat dulu ya situasi terkini karena saat ini sedang ada karnaval kemerdekaan di Monas, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam karnaval kemerdekaan ini yang akan dihadiri berbagai elemen masyarakat. Tadi setelah rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka, lanjut ke Monas, Jakarta Pusat. Yang kita lihat ada pagelaran kesenian juga, pencaksilat dan sajian seni lainnya. Di karnaval ini juga akan ada kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga yang nanti akan parade melintasi sejumlah kawasan ikonik Jakarta, mulai dari kawasan Monumen Nasional, lalu ke Bundaran Hotel Indonesia, dan nanti berakhir di Taman atau Skate Park. Kehadiran Presiden Prabowo dari karnaval ini jadi bagian rangkaian agenda perayaan HUT ke-81 RI, dan pemerintah menyampaikan bahwa dalam karnaval ini selain melibatkan berbagai elemen dari pengisi acara, juga ribuan pelaku usaha UMKM di rangkaian kegiatan masih dalam rangka HUT ke-81 RI. Di tengah perayaan ini tentu saja bukan hanya seremoni, kita harus beranjak dan juga kita harus menggarisbawahi apa saja persoalan yang masih harus dibenahi. Ya, ini salah satunya pendidikan yang akan kita bahas malam ini. Kalau dari Mas Iman, sebenarnya apa sih yang urgent untuk diselesaikan lebih dulu oleh pemerintah saat ini? Yang pertama adalah persoalan literasi dan numerasi anak-anak kita. Dan itu terjadi di sekolah dasar. Kami kira itu yang harus pertama dibenahi. Yang kedua adalah mengenai kesejahteraan gurunya. Kesejahteraan guru kami lihat memang sudah ada beberapa perbaikan. Misalkan tunjangan profesi guru 2 tahun terakhir ada sekitar 800.000 guru. Tetapi itu tidak menyentuh akar persoalannya. Karena tata kelola guru kita kebetulan sangat rumit ya. Dikelola oleh lebih dari 5 undang-undang dan juga lebih dari 5 kementerian atau lembaga. Dan itu memang sekarang sedang berjalan, sedang ada revisi undang-undang. Tetapi kemudian meskipun sudah ada bantuan melalui tunjangan profesi yang sekarang sangat cukup besar itu, inti persoalannya adalah bahwa jaminan kesejahteraan guru itu sebetulnya bukan di tunjangan. Misalkan persoalan ketika teman-teman guru ini diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Tunjangan profesinya misalkan 2 juta, tetapi gaji dia untuk menjadi P3K paruh waktu itu gaji 100.000, 139.000, 50.000 per bulan di Sumedang, di Dompu, di Musirawas. Ini ada persoalan serius harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang jujur kalau kita lihat memang karena efisiensi untuk MBG itu sehingga kemudian muncul berbagai persoalan bukan hanya di pendidikan ya, pembiayaan dan lain seterusnya. Tapi tadi bahwa ada persoalan juga di dalam pendidikan dasar kita dan kami melihat masih kurang ya intervensi pemerintah pusat maupun daerah. Kita tidak satu persatu, kita dua-duanya kita salahkan gitu ya. Semuanya punya kontribusi karena dalam undang-undang dasar kita kan karena toh berkelindan dua-duanya 20% APBN dan APBD ya, dua-duanya itu harus punya kontribusi dan kami lihat di sini apa yang dilakukan terhadap pendidikan dasar ini masih sangat minim. Padahal kalau itu tidak diperbaiki, Pak Prabowo ini bisa mengalami kerugian lebih dari 1.000 triliun untuk 5 tahun ini kalau itu tidak dibenahi. Nah, kita akan bahas soal ini. Kan bagaimana kualitas pendidikannya baik, tadi kita membenahi literasi, numerasi di pendidikan dasar, kalau kesejahteraan gurunya belum tertangani dengan baik, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, belum ada solusi yang bisa real dirasakan di berbagai pelosok. Apa Mas Fat yang realnya di HUT ke-81 RI ini? Iya Friska, jadi seperti kita ketahui bersama memang masalah pendidikan ini adalah sesuatu yang kompleks ya. Pertama karena masalah tidak terjadi hanya disumbang oleh 1-2 tahun problem, tapi bertahun-tahun. Ada yang dibiarkan, ada yang tidak disentuh gitu ya.
Jadi ini sudah berkelindan menjadi sesuatu yang kompleks dan multidimensional gitu ya sifatnya. Bukan hanya soal siswanya, gurunya, mungkin juga soal kurikulumnya, buku ajarnya, kemudian juga infrastruktur pendidikannya, baik itu bangunan maupun infrastruktur pendukung pendidikan lainnya atau pendukung pembelajaran gitu ya. Jadi semuanya harus disentuh, semuanya harus diperhatikan, dan semuanya harus dibenahi satu persatu. Nah, yang bisa dikabarkan, kabar baiknya dalam peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah ada komitmen yang kuat dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Pertama-tama yang bisa kita lihat dampaknya secara nyata adalah perbaikan bangunan sekolah gitu ya. Jadi program revitalisasi sekolah ini dikerjakan secara masif. Sudah terkonfirmasi hampir 17.000 sekolah selesai direvitalisasi. 2026 ini direncanakan ada yang sedang on progress ada 71.000 sekolah, dan direncanakan harus selesai di tahun depan itu 100.000 sekolah. Jadi ini adalah satu langkah besar yang tentu juga membutuhkan political will yang kuat gitu ya, dan juga komitmen anggaran yang memadai. Di samping itu juga ada dukungan terhadap infrastruktur pembelajaran seperti panel interaktif digital misalnya yang sudah disebarkan kepada 288.000 titik atau sebanyak 288.000 interaktif flat panel sudah disebar ke puluhan ribu atau ratusan ribu sekolah. Nah, saya kira ini harus dilihat sebagai satu kerja nyata atau satu program nyata bahwa masih ada yang kurang. Tadi misalnya soal guru harus disentuh, kesejahteraan guru. Tapi kalau kita lihat juga 2025, 2026 sudah ada yang dikerjakan, termasuk soal tunjangan guru misalnya yang tadi sudah diceritakan juga oleh Mas Iman. Apakah itu cukup? Pasti belum cukup. Perlu sinergi dan kerjasama berbagai pihak, masukan-masukan dari para ahli atau praktisi seperti Mas Iman, kemudian juga dari berbagai kalangan juga penting. Media tentunya yang terus juga memantau di berbagai yang harus jadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena pendidikan ini adalah perhatian semua pihak gitu ya. Ya, betul. Dan tadi kan ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Dari yang sudah dilakukan pemerintah, sebenarnya apa sih yang jadi kendala bertahun-tahun? Kita tidak saling tunjuk, oh ini pemerintahan itu. Tapi permasalahan kompleks ini tampaknya sulit diselesaikan. Apa sih Mas Iman sebenarnya yang harus dirombak segera? Iya, karena berbagai program yang menggunakan anggaran pendidikan itu tidak diarahkan pada sasaran yang benar-benar membutuhkan. Misalnya apa itu? Kepada guru, kepada siswa. Kalau kita hitung misalkan dana BOS untuk siswa SD kita itu kisarannya hanya 900.000 per tahun. Kalau dihitung per hari dengan asumsi 245 hari per tahun, berarti murid-murid kita ini dalam satu hari digelontorkan dana Rp3.000 oleh pemerintah. Ini berbanding terbalik dengan MBG yang 15.000 per hari. Kami dari P2G ini sebetulnya termasuk penggugat MBG di MK. Makanya ketika Pak Purbaya mengatakan anggaran pendidikan naik, alhamdulillah 820 triliun. Tapi ketika MBG masuk lagi, tidak alhamdulillah lagi gitu. Karena harapan kami keputusan MK ini dibaca dengan tingkat moral yang sangat tinggi. Sehingga kemudian ketika MK mengatakan paling lambat 2028, mestinya 2027 sudah tidak ada. Tapi ya mungkin sudah sampaikan Pak Purbaya, mungkin ada perbaikan di tengah seperti apa, tapi kami masih berharap ada titik terang. Karena apa? Karena persoalan gaji guru di daerah itu tidak akan selesai kalau pemerintah transfer ke daerahnya itu makin berkurang. Kemarin saya lihat sekitar 200 triliun, kurang dari 300 triliun untuk transfer ke daerah di anggaran pendidikan. Ini akan menjadi kabar buruk karena itu seperti tahun 2023. Jadi seolah-olah naik padahal transfer ke daerah turun, dan itu akan berakibat pada guru-guru kita. Guru-guru kita yang saat ini sangat rentan dipecat karena mereka P3K dan P3K paruh waktu. Dan yang honorer juga belum. Nah, ini yang saya kira harus menjadi fokus utama sehingga tidak mungkin ada sekolah dengan interaktif flat panel tapi gurunya tidak ada. Kami masih mengulas lebih dalam permasalahan pendidikan di Indonesia bersama dengan Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fat Padepi, dan Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Iman Zanatul Hairi. Saya ke Bung Fat, tadi menjawab kegelisahannya Mas Iman bahwa ada alokasi ke MBG sehingga terhambat untuk salah satunya komponennya kesejahteraan guru.
Iya, memang kegelisahan ini wajar ya, dan saya kira justru dari sana kita bisa punya ruang untuk saling berdialog, untuk saling mengisi, dan saya kira dari perjalanan yang sudah ditunjukkan oleh pemerintahan Pak Prabowo, pemerintah mendengar gitu ya, dan ada berbagai evaluasi, berbagai perbaikan justru datang dari kritik dan masukan-masukan yang berawal dari kegelisahan berbagai pihak gitu ya. Kan pemerintah ini seninya itu adalah mengelola anggaran, mengelola fiskal dalam rangka menyelesaikan problem yang sedang dihadapi masyarakat di berbagai dimensinya gitu ya. Tentu kalau semuanya leluasa, tentu kalau semuanya tersedia, semua orang bisa menjadi pemerintah dan gampang menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana Tapi seninya untuk mengelola ini? seninya kan dengan keterbatasan yang ada di tengah kompleksitas permasalahan yang ada, itu harus diselesaikan satu-satu. Nah, tapi kan yang harus dilihat di sini adalah visi dan komitmennya. Dari sekitar 3.800 triliun APBN 2026 yang dialokasikan untuk pendidikan itu sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan sudah ada program-program nyata yang diberikan langsung kepada penerimanya. Misalnya beasiswa untuk guru yang sebelumnya itu profesi guru itu afirmasinya 12.500-an beasiswa, di pemerintahan Pak Prabowo ini naik jadi 150 ribuan. Nah, kemudian tadi tunjangan profesi guru misalnya yang tadinya ada kerumitan di level implementasi karena karena berasal dari dana transfer ke daerah, dan artinya ada leveling di situ, nanti daerah yang akan merealisasikannya ke guru, tapi diterbitkan peraturan baru sehingga tidak perlu lagi dilakukan itu dan sudah terrealisasi pembayarannya sejak tahun 2025. Jadi berbagai persoalan terus diperhatikan, terus didengar dan diselesaikan satu persatu, dan saya kira dampaknya bisa dilihat bahwa masih ada masalah di beberapa titik, masih ada masalah yang harus terus ditingkatkan gitu ya, tingkat perhatian pemerintah ke sana. Saya kira itu menjadi tugas pemerintah dan tugas kita bersama untuk memastikan guru lebih sejahtera, pendidikan nanti kualitasnya meningkat, sekolah-sekolah jadi makin bagus, dan ujungnya kita ingin mencetak sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di kemudian hari. Nah, upaya ini sudahkah on the track kalau menurut Mas Iman? Iya, yang pertama kalau kita bicara prioritas, MBG dan kesejahteraan guru itu sama-sama janji Prabowo Gibran ketika kampanye 2024. Dan kami masih ingat bahwa akan ada upah minimum guru non-ASN yang mungkin sudah 2 tahun merdeka di era Pak Prabowo ini masih belum diwujudkan. Sampai kemudian kami berharap gitu ya, kami tidak perlu sampai harus ke MK gitu. Karena saat ini kami pun masih di MK, ada gugatan lain, yaitu bagaimana caranya ada upah minimum guru dan juga dosen. Bersama Serikat Pekerja Kampus kita menggugat bagaimana supaya ada ketentuan semacam ini. Dan kami kira ada segi positifnya. Ketika kemudian pemerintah mengangkat pegawai SPPG menjadi ASN tanpa undang-undang, kira-kira gitu. Kenapa itu tidak bisa diterapkan kepada guru-guru honorer? Harapan kami mungkin di tahun 2027 ini supaya ada harapan terhadap guru-guru honorer P3K. Pak Presiden itu bisa mengambil langkah strategis yang ini bisa mengembalikan pendidikan kepada mereka yang memang bekerja untuk pendidikan. Dan kami kira misalkan ya ada sekolah yang rusak, ada fasilitas yang kurang baik, tapi kalau gurunya itu gajinya layak, dia dijamin statusnya, saya yakin pendidikan akan tetap hidup di daerah 3T. Tapi kalau itu tidak diutamakan, ini akan menjadi persoalan, dan saya kira ini persoalan di masa depan. Dan kami tetap akan berupaya ya dengan kritik, dengan masukan, tapi harapan kami mungkin tanpa masukan pun negara sudah otomatis gitu ya dan bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan tentang kesejahteraan guru gitu. Singkat saja untuk menutup, itu bisa dilakukan? Ya, tentu itu bisa dilakukan, dan pemerintah saya kira punya concern yang sangat besar ke situ. Tapi kan kita tahu bahwa problem guru ini kompleks gitu ya. Jadi bukan hanya soal misalnya apakah bisa ada upah minimum guru, mungkin itu ide yang baik, tapi itu juga itu juga yang harus kita perhatikan. Bisa jadi nanti harus diperhatikan juga, mungkin akan ada profesi-profesi lain yang juga harus diperhatikan, sehingga kita ke level yang lebih tingginya. Yang diperbaiki adalah kesejahteraan kesejahteraan yang lebih merata gitu ya. Upah minimum provinsi harus naik, upah minimum
upah minimum yang harus naik gitu. Termasuk guru di sana karena bagaimanapun juga pendidikan ini jalan kalau gurunya juga sejahtera. Gurunya masih di bawah upah minimum. Ya, dan itu yang harus ditingkatkan sebagai janji dari Presiden. Terima kasih Mas Fat, terima kasih Mas Iman sudah hadir di Sapa Indonesia Malam Spesial Kemerdekaan.